Shalom Jemaat GBI NLC, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah GBI NLC yang kedua. Sebelum itu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya kita semua yang ada di sini sudah mempersiapkan hati kita, membawa setiap ucapan syukur kita, penyembahan kita buat Tuhan. Amin. Sebelum itu saya undang kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami, pujian kami, sorak-sorai kami, bagi satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang kami kagumi. Terima kasih ya Bapa, biar semuanya pujian kami, sembah kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini dan kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau bersuka cita, kita mau puji Dia, kita mau nyanyikan hosana bagi Allah kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, oh. Mari sama-sama nyanyikan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mulia namamu. Mari nyanyikan. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, oh, oh. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Ini pujian kami bagi Tuhan. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Saya mau dengar suaranya jemaat GBI NLC ya. Nyanyikan lagu ini dari awal. Siap-siap. Mari kita hanya Engkau. Jemaat NLC, boleh refnya ya. Mari tanganmu, puji.
Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Boleh sama-sama lambaikan kedua tangan kita, siap-siap. Puji Hosana, puji Hosana, Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Nyanyikan, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Segala guna hanya bagi nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pendungan kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata bagi hidup kami, Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sekarang kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindung. Mari sama-sama kita sembah Yesus. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sebab kasih setia-Mu Tuhan kekal selama-lamanya bagi hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara. Boleh sama-sama kita mau sembah Yesus lebih lagi, katakan, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengan penuh iman Tuhan, kami
Kami naikkan pujian ini lebih lagi bagi nama Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Amin. padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setiamu kekal selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dan kami mau selalu bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Benar Tuhan. Aku warisnya. Dan ku ditebus ciptaan Roh Kudus, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, dan ku bernyanyi memujimu selamanya.
setiap kami, Yesus Tuhan, sembah dan syukur bagimu. Engkau Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami mau taruhkan iman percaya kami seutuhnya, seluruhnya, percaya kepada satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. Amen. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He won't fail. I trust in God. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. You're the only one. You will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God. Ya, mari kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mengikuti Yesus adalah hal yang indah dalam hidup kami. Biarlah kami semua hari ini yang datang ibadah raya kedua, maupun mereka yang ibadah secara online di rumah, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan bagi kami. Tuhan Yesus sudah melawat kami.
Tuhan Yesus sudah memberikan anugerahnya kepada kami. Untuk itu kami percaya kepengikutan kami kepada Yesus. Biarkan kami percaya hari demi hari. Engkau melatih kami, membentuk hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu akan termaterai dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita mengatakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim Present Worship. Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Mari katakan sama kiri kanannya, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakanmu. Katakan kepada kiri kanannya. Iya. Ya, oke Bapak Ibu, kita sudah belajar kemarin minggu yang lalu, bulan yang lalu, 1 bulan berbicara tentang kitab Efesus dari pasal 1 sampai pasal 6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Lukas 24, 13 sampai 35. Bahwa kasih karunia Tuhan juga bagi mereka yang kecewa atau yang putus asa. Ya, mari kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita baca dengan kuat-kuat. Nanti itu sampai ayat 35, tapi kita baca sampai ayat 17 saja. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3, ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini dari pasal 24 sampai ayat 35. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara dari ayat 13-nya. Pendahuluan Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus belum lama terjadi pada waktu itu, konteksnya. Pada waktu itu masih relatif sedikit orang yang telah melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Jadi ada perempuan-perempuan, ada beberapa orang yang melihat dia bangkit. Tetapi kedua orang Emmaus ini belum melihat Yesus bangkit. Tetapi sudah mendengar atau mendengar kabar bahwa ia memang telah bangkit dari kubur. Jadi Yesus sudah bangkit dari kubur. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya menjadi titik balik bagi kehidupan orang percaya. Karena kalau tanpa Yesus bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Jadi bersyukur Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Sebab kebangkitannya berarti kemenangan bagi orang berdosa. Itu kemenangan bagi kita. Nah, dikatakan lagi Bapak Ibu, tetapi kisah penderitaan, kematian bahkan kebangkitan Yesus merupakan guncangan mental, emosional dan spiritual bagi mereka yang tidak percaya kepada kebangkitannya. Jadi itu merupakan guncangan. Nanti kita lihat apanya mereka yang terguncang. Di sini sudah jelas dijabarkan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi. Nah, pertama perjalanan 2 orang menuju ke Emmaus. Jadi 2 orang, 1 orang bernama Kleopas. Nah, perjalanan ini dikatakan Bapak Ibu Saudara, saya baca ulang kembali dari ayat 13-nya dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus. Jadi ini bukan murid yang 12 ya Bapak Ibu, kemungkinan besar ini murid yang ke-70. Karena nanti kita lihat waktu Yesus terangkat ada murid begitu banyak jadi murid-murid lain. Pergi ke sebuah kampung, jadi kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi kalau 7 mil itu kira-kira kurang lebih 12 atau 11 sampai 13 kilometer. Jadi kalau saya bayangkan antara Bekasi ke Cibitung sampai enggak ya? 13 kilometer. Waktu itu belum ada Grab. Belum ada Gokar. Apalagi belum ada yang lain-lainnya. Jadi masih jalan kaki. Saya enggak yakin hari itu jalannya sudah terbuat dari aspal. Enggak tahu waktu itu sudah ada aspal atau belum. Tapi saya aja waktu itu lahir di kampung itu jalannya masih ada jalan tikus kata orang. Jadi jalan tikus itu maksudnya masih jalan-jalan kecil.
Dan saya datang ke Bekasi waktu itu, jalan di dekat rumah saya itu aja masih jalan terbuat dari kecil. Jadi perjalanannya pasti itu ya bisa juga asik 2 orang. Tapi berbicara tentang masalah itu pasti terbeban. Kalau kita berjalan jauh, lalu yang kita bicarakan masalah, itu pasti jadi beban. Apalagi itu bukan ketidakpercayaan, bukan karena percaya. Itu pasti jadi beban. Jadi sembari berjalan, bicarain masalah berdua-dua, itu pasti menjadi beban. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu pergi merencanakan perjalanan, tapi dua-duanya sepanjang perjalanan membicarakan hal yang tidak pas gitu kira-kira. Itu pasti jadi beban. Tapi hari ini kita lihat pembicaraan ini agak lain sedikit. Nah kira-kira 7 mil jauhnya ke Yerusalem. Jadi mereka waktu Yesus bangkit di Yerusalem, mereka pergi lagi balik ke Emmaus. Kira-kira 13 dikatakan di sini tadi 7 mil jauhnya. Berarti ada kemungkinan para penafsir berkata, kemungkinan kampung mereka di Emmaus. Kampung 2 orang ini, kemungkinan. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu, berita terupdate, berita masa kini pada waktu itu. Kalau di Bekasi berita terupdate sekarang kecelakaan kereta api. Bahkan jemaat kita beberapa orang buat TikTok. Karena mungkin dia merasa, oh sudah mulai kereta api sudah pada berjalan sebagaimana biasa. Tapi masih ada berinding bulu kuduk katanya. Mereka buat, jadi sekarang lagi itu yang terupdate di Bekasi. Tapi pada waktu itu berita tentang kebangkitan Yesus itu yang terupdate. Dan di seluruh Yerusalem itu pasti gempar. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana orang-orang ini adalah seorang murid. Mereka murid-murid. Tetapi ternyata murid-murid itu bisa kecewa. Yang pernah kecewa katakan, sebelah sini lebih rohani. Lebih jujur, sebelah sini lebih rohani lagi. Yang pernah kecewa katakan, makin banyak. Nah bisa aja kita kecewa waktu mengiring Yesus. Nah 2 orang ini Bapak Ibu Saudara berjalan. Saya tidak tahu persis waktu perjalanan kilometer keberapa Yesus bergabung dengan mereka. Tapi perjalanan itu ditambah dengan 1 orang lagi menjadi seru. Jadi dari 2 orang berjalan, bisa bayangkan 2 orang berjalan. Tiba-tiba tambah 1 orang lagi. Itu luar biasa Bapak Ibu. Waktu tambah 1 orang dari Lukas 24, 15-17. Menjadi 3 orang, ternyata Yesus ikut berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka nimbrung, Yesus nimbrung kira-kira Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata ada masalah di situ, 1 masalah Bapak Ibu Saudara muncul. Waktu Yesus bersama dengan mereka, murid-murid yang 2 ini Kleopas dan temannya tidak mengenali Yesus. Bahkan ada mata yang menghalangi mereka sehingga tidak mengenal Yesus siapa yang di sebelahnya. Jadi tidak kenal sama sekali Bapak Ibu Saudara. Ternyata kekecewaan bisa membutakan mata rohani kita. Orang yang kecewa bisa tidak merasakan kehadirat Tuhan. Dia bisa lebih fokus kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang sedang kecewa menghadapi sesuatu, itu bisa tidak merasakan bahkan tidak mengenali Tuhan. Padahal Tuhan bersama dengan mereka. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu, Yesus bertanya sama mereka, lagi mereka berdua ngobrol-ngobrol, lagi asik. Yesus ngomong begini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu sedang berjalan? Yesus bertanya. Ternyata orang itu bilang, ternyata cuma kamu orang pendatang, orang asing. Kamu orang asing di tempat ini. Masa kamu gak tahu ada Yesus yang sudah bangkit? Mereka berhenti dengan muka muram. Kekecewaan juga bisa membuat kita muram. Coba perhatikan wajah kiri kanannya. Dia muram atau berseri-seri wajahnya. Iya, datang ke gereja bukan penghukuman. Amin Bapak Ibu Saudara. Kurang mantap. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi kekecewaan itu ternyata bisa menghalangi mata rohani kita. Bahkan bisa menutup mata rohani kita. Itulah kekecewaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi. Apa yang terjadi? Selama dalam perjalanan 13 kilometer kira-kira. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan 2 orang berjalan. Entah kilometer keberapa dia baru nimbrung Tuhan Yesus. Kemudian waktu nimbrung Tuhan Yesus, mereka mempertanyakan yang diceritakan, tetapi orang yang diceritakan ada bersama mereka. Mereka sibuk cerita, tahu nggak? Yesus itu udah bangkit loh. Tapi
posisinya hatinya lagi kecewa. Yang diceritain ada di sebelahnya. Bisa bayangkan gak begitu Bapak Ibu Saudara? Jadi sembari berjalan 13 kilometer, ingat 13 kilometer. Saya bayangkan oke Cibitung, Cikarang lah gitu ya Bapak Ibu. Perjalanannya Bekasi, Cikarang. Jadi sembari nimbrung begitu, nah muka mereka mulai muram. Ya, muka mereka mulai muram. Nah apa isi percakapan selama dalam perjalanan 13 kilometer? Apa kira-kira isi percakapannya? Kalau kita 13 kilometer berjalan berdua-dua, mungkin percakapan kita udah sampai Malaysia, Cina, kemudian sampai kemana lagi? Perang Iran. Kemudian sudah sampai kemana-mana. Mulai dari makanan paling enak sampai makanan tidak enak. Dari sahabat yang paling setia sampai sahabat paling mengecewakan. Mungkin entah kemana-mana. Pergumulan hidup, masalah perekonomian dan lain sebagainya. Tapi perhatikan, Kleopas menyatakan bahwa Yesus satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi hari-hari belakangan ini. Orang dia pelakunya, dia bilang kamu gak tahu apa-apa yang terjadi ya. Dia bilang, Yesus sebenarnya dalam hati saya percaya pasti tertawa sendiri. Ini muridku yang dua ini kenapa sih gak percaya kira-kira gitu. Kemudian Yesus orang Nazaret, dia bilang seorang nabi. Makanya harapan mereka, dia berbicara Yesus itu cuma nabi, bukan Tuhan. Dia cuma berbicara sebagai nabi aja. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nanti baca 18 sampai 25. Nggak usah kita baca semuanya Bapak Ibu Saudara. Ini kira-kira dikatakan sama mereka, ini pokok pembahasannya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu mereka berjalan berdua belum ketahuan kecewanya. Walaupun mereka berdua mungkin sudah kecewa waktu berbicara. Tapi waktu nimbrung satu orang Tuhan Yesus, setelah komunikasi satu dengan yang lain berbincang-bincang, ketahuanlah di sini Bapak Ibu Saudara bahwa ada motivasi hati yang sebenarnya bukan motivasi yang seturut dengan firman Tuhan. Di balik itu ada motivasi yang lain. Sebenarnya dia mengikut Yesus ada motivasi yang lain yaitu motivasi politik. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara. Merencanakan tentang, menceritakan tentang perempuan dan kalangan mereka dan teman-temannya yang pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Mereka sudah dengar cerita itu tetapi sayang mereka tidak mengkonfirmasi kebenarannya. Mereka tidak konfirmasi kebenarannya apakah benar Yesus bangkit atau tidak. Mereka pulang saja pergi ke Emmaus, ke kampung Emmaus tanpa konfirmasi sedikit pun. Kemudian malaikat menyatakan bahwa Yesus hidup. Itu yang mereka dengarkan. Dari Lukas 24, 18 sampai 25 ada ayat 21 di situ. Bapak Ibu Saudara yang sangat menarik perhatian kita. Dari percakapan tersebut ternyata mereka sedang kecewa. Kenapa mereka kecewa Bapak Ibu Saudara? Karena ada harapan mereka yang tidak tergenapi. Mari kita buka Lukas pasal 24. Saya minta kita semua membacanya. Matius, Markus, Lukas pasal 24. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Baik di HP Bapak Ibu maupun di gadgetnya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ternyata harapan mereka Bapak Ibu Saudara. Mereka berharap bahwa dialah yang menebus Israel. Kisah singkat kedua murid ini dimulai dengan keputusasaan. Bukan hanya murid yang dua ini, sebenarnya murid-murid yang lain juga mengharapkan dan mendengar supaya Yesus membebaskan mereka dari perbudakan orang Romawi atau tentara-tentara Romawi. Itulah tujuan mereka, itulah kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Seharusnya kepercayaan mereka bahwa Yesus sudah membebaskan mereka dari dosa. Tetapi lihat, seharusnya kan dibebaskan dari dosa.
Tetapi mereka justru lebih percaya Yesus memulihkan keberadaan mereka dari perbudakan Romawi, dari tentara Romawi. Kira-kira itulah fokus mereka. Kerap kali kita sebagai umat Tuhan juga salah fokusnya mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan pasti bisa luruskan. Kadang-kadang kita bisa mengikut Tuhan karena ingin berkat, ingin kesembuhan. Tetapi percayalah, walaupun saat-saat itu mungkin kita kecewa, tapi suatu saat pengertian yang benar Tuhan pasti berikan kepada kita. Nah, bagi para murid ini, penebusan Israel berarti pembebasan Israel dari musuh-musuhnya, yaitu orang Romawi secara politik. Kemudian ternyata para imam-imam dan pemimpin Yahudi membunuh Yesus. Dan para murid tersembunyi karena takut mereka akan menjadi bagian atau korban selanjutnya. Bayangkan, inilah kekecewaan mereka. Kecewa Yesus sudah bangkit. Ternyata kecewa juga bahwa Yesus bukannya membebaskan mereka dari perbudakan tentara-tentara Romawi. Tetapi justru mereka mengharapkan itu ternyata tidak ada. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah harapan Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah mungkin harapanmu mengecewakan ketika ikut Tuhan? Kerinduanmu disembuhkan, tetapi bukan sembuh. Justru mungkin penyakitmu semakin parah. Tetapi Alkitab mengajarkan hari ini kepada kita, bukan harapan kita, tapi kebenaran firman yang terjadi dalam hidup kita. Bukan kemauan kita, harapanmu mungkin semua anak-anakmu, semua baik, tidak ada yang membuat masalah. Tetapi hari ini kita temukan anak kita, mungkin justru membuat masalah. Tetapi percayalah, suatu saat anakmu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Anakmu bisa mengalami jamahan Tuhan. Mungkin bukan hari ini, mungkin besok. Kalaupun dia dipanggil Tuhan, pasti saya percaya bukan hanya dia yang dibentuk. Tapi pribadimu ketika memiliki anak yang berkebutuhan khusus, Tuhan juga membentuk pribadimu menjadi karakter yang segambar dengan Kristus. Jadi jangan mundur, jangan goyah. Inilah alasan sesungguhnya. Alasan ketidakpercayaan yang pertama, alasan yang kedua adalah alasan mereka, harapan mereka, bukan harapan yang seturut dengan firman Tuhan. Bukankah kita orang yang sering-sering memaksakan kehendak Tuhan supaya harapan kita semua harus digenapi oleh Tuhan, sehingga membuat kita kerap kali enggak ibadah, sehingga membuat kita kerap kali enggak mau berdoa, sehingga membuat kita kerap kali tidak mau baca Alkitab karena kita berkata, harapanku tidak digenapi oleh Tuhan. Tapi coba kita belajar kepada apa yang Tuhan mau dari dua hal ini. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Mari kita lihat kenapa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kasih karunia bagi mereka yang kecewa. Dari Lukas 24, 26 sampai 30. Firman Tuhan berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya? Kalau Yesus enggak menderita, tidak akan ada kita mengalami kemuliaan Tuhan. Mulai dari kematiannya, dia dicambuk supaya kita oleh yang sakit berbilur-bilur dia untuk menyembuhkan kita. Dan masalah yang terbesar adalah dosa. Dosa kita semua diampuni oleh Tuhan. Kalau dosa kita saja diampuni oleh Tuhan, masakan masalah sehari-hari Tuhan tidak jawab. Dan waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik. Bukan seturut apa yang kita inginkan, tapi seturut apa yang Tuhan mau. Menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus menjelaskan kepada mereka kitab suci, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, 66 kanon Bapak Ibu Saudara yang sudah dipersiapkan kepada kita. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 66 kitab. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara, janji-janji Tuhan ribuan bahkan jutaan. Dan saudara percaya semua yang dijanjikan Tuhan itu terlaksana. Manusia yang di sebelahmu yang sering berjanji, kadang-kadang lupa janjinya. Coba pandang kiri kanannya, dia yang sering suka janji atau lupa. Saya baru-baru menikah Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit aja kesaksian. Pak Yos itu selalu bilang, I love you so much. Dan itu bisa 20-30 kali satu hari. Tapi setelah mulai berumur 50, itu jarang kelihatan, bahkan bisa tidak ada. Sama sekali.
Tapi sekarang kemarin-kemarin saya ingatkan lagi Pak Ios. Lalu dia bilang lagi, I love you so much. Waktu dia bilang, muka saya langsung berbinar-binar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Waktu berbicara kitab suci, makanya nanti ada kata berkobar-kobar. Kalau kita menggosip, mana ada berkobar-kobar. Yang lemah itu iman kita. Ceritain aja, Lamria gendut, Lamria jelek. Itu imanmu tidak akan bangkit. Kalau nggak percaya pulang dari sini silahkan bergosip 20 jam. Imanmu pasti down. Membicarakan kejelekan orang terus imanmu pasti down. Tapi coba bicarakan kitab suci. Dari imanmu tidak bangkit jadi bangkit Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus selalu bicarakan. Gak ada Yesus berkata, oh iya ya siapa dia Yesus itu. Gak ada bicara gitu. Tapi dijabarkan, diulangi kembali. Saya berdoa supaya seluruh anak-anak Tuhan suka baca firman Tuhan. Kurang mantap, suka baca firman Tuhan. Kekuatanmu bukan terletak sama orang lain. Kekuatanmu bukan hanya datang ibadah di gereja. Lalu kita berkata, saya enggak merasakan apa-apa waktu ibadah. Itu pernyataan yang salah. Karena kekuatanmu terletak dari persekutuanmu dengan Tuhan secara pribadi. Pengenalanmu akan Tuhan secara pribadi. Itulah yang membuat pribadimu kuat. Ketika bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, mendengar suaranya, belajar firman-Nya. Firman itu menegur kita, firman itu mengajar kita. Pasti roh kita menyala. Waktu kita menghadapi masalah, itu bukan membuat kita mundur. Tetapi kita bisa tenang karena ada Yesus bersama dengan kita. Tapi kenapa kita gerusu-gerusu ketika ada masalah? Kenapa pikiran kita menjadi sesat ketika ada masalah? Karena ini, nomor 2 ini. Coba lihat sejauh mana kita jatuh cinta kepada Tuhan. Drama Korea bisa kita tonton 5 jam. Berngobrol sama teman kita bisa kita ngobrol sampai 10 jam. WA-an bisa lama sama teman kita sampai sakit tangan kiri kita. Bahkan mungkin tidak bisa dibengkokkan lagi karena kebanyakan megang HP. Tetapi bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan? Termasuk kepada saya pribadi Bapak Ibu Saudara. Semua kita kena. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dia berikan darahnya, dia berikan nyawanya. Dari kitanya apa respon kita? Martin Luther berkata begini, dari awal permulaan reformasi yang saya alami, maka saya minta kepada Tuhan untuk memberikan kepada saya bukan mimpi, bukan penglihatan atau penampakan malaikat, tetapi memberikan saya, dia katakan, pengertian atau pengertian yang benar tentang Alkitab mengenai firman-Nya, yaitu ayat-ayat suci dalam Alkitab. Dan selama saya memiliki firman Tuhan, dia katakan, maka saya tahu saya berjalan di dalam jalan-jalannya, serta saya tidak akan jauh, tidak akan jatuh dalam kesesatan, dalam kebohongan. Bukan penglihatan yang pertama saya inginkan, dia bilang. Bukan mimpi. Juga bukan yang lainnya. Tetapi saya rindu Tuhan memberikan pengertian yang benar kepada saya tentang firman Tuhan. Supaya saya tidak jatuh dalam kesesatan dan tidak jatuh dalam kebohongan. Luar biasa. Martin Luther salah satu pencetus pemulihan gereja-gereja. Kita tahu dari sejak semula dia mengalami satu terobosan. Dia sampaikan Bapak Ibu Saudara. Makanya dia percaya, saya berdoa, baca juga Alkitab Bapak Ibu Saudara, perjanjian lama, perjanjian baru. Roh Kudus akan memeteraikan firman itu di hati kita. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus yang bekerja. Mungkin kita nggak mengerti. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya bosan membaca nama-nama. Minimal itu ada nama cucumu salah satunya. Bacalah. Suatu saat Roh Kudus akan memeteraikan, oh ini pengertiannya, ini pengertiannya, ini pengertiannya. Bukan karya manusia, tapi karya Roh Kudus. Tinggal bersama-sama mereka, duduk makan bersama dengan mereka. Mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Jadi waktu perjalanan 13 kilometer, maka sampailah mereka di Emmaus. Waktu mereka sampai di Emmaus Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Yesus ingin lagi melanjutkan perjalanan jauh. Tetapi kedua orang ini, Kleopas dan temannya, memaksa Yesus. Dia berkata, tinggallah bersama dengan kami. Dan Yesus tinggal masuk dalam rumah. Dan waktu di rumah itu, hal yang sama akan kita lakukan hari ini. Perjamuan kudus.
mengambil roti, mengucap syukur. Dia katakan memecah-mecahkannya. Bapak Ibu Saudara, tahukah apa yang terjadi? Mengambil roti, roti itu juga lah firman Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ketika perjamuan kudus juga kita lakukan setiap bulan. Perjamuan kudus jangan kita lakukan dengan hal yang tidak sangat Bapak Ibu Saudara yang tidak menghormati Tuhan. Seharusnya kita lakukan dengan menghormati Dia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Dan waktu roti itu dipecah-pecahkan. Lalu diberikan kepada kedua orang itu. Maka Alkitab berkata terbukalah mata rohani mereka. Jadi Yesus yang membuka mata rohani mereka. Bukti Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kasih karunia-Nya ada bagi mereka yang kecewa. Lukas 24, 31, 32. Mata mereka terbuka. Dan waktu mata mereka terbuka, mereka mengenali Yesus. Ternyata yang berjalan selama perjalanan sampai menuju ke Emmaus, yang di sebelah mereka, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Mereka pun akhirnya mengenalinya. Mereka pun percaya. Hati mereka berkobar-kobar ketika berbicara dengan Yesus. Dan ketika Dia menerangkan kitab suci kepada mereka. Saya ulangi sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Mata mereka terbuka. Bapak Ibu Saudara, kalaupun penderitaan Bapak Ibu Saudara alami karena kebenaran, berarti mata kita sudah terbuka. Jangan pilih jalan pintas. Walaupun itu seolah-olah indah dan enak. Tetapi walaupun ada penderitaan. Tetapi karena mata rohani kita sudah terbuka, kita pasti pilih penderitaan. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kepada kita. Kepengikutan kita kepada Tuhan harus benar. Jangan kita berkata bohong sedikit nggak apa-apa. Saya berkata kepada anak Tuhan beberapa bulan yang lalu. Ngapain kamu bohong? Padahal ini juga kamu bohongi, nggak ada juga solusinya. Lebih bagus jujur apa adanya walau beresiko. Paling dipermalukan berapa lama. Tapi selebihnya damai sejahtera dalam hatimu. Itu tidak bisa diambil sama orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kurang mantap. Amin Bapak Ibu Saudara. Lebih bagus jujur walau ada risiko. Pilih mana berkenan di hadapan manusia atau di hadapan Tuhan. Ingat umur kita sangat singkat. Sangat singkat sekali. Pilihlah dan kita tidak akan mampu jujur. Mata rohani kita akan dibuka. Kepengikutan kita kepada Tuhan tidak lagi sama dengan orang dunia ini. Kita akan berbeda. Karena mata rohani kita sudah dibuka. Dalam memutuskan segala sesuatunya. Mata rohani kita sudah dibuka. Saya pernah menyesal dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang sudah percaya kepada Yesus ketika dia menang betul-betul menang. Dapat Bapak Ibu Saudara dapat kuliah ke tempat yang lain jauh. Awalnya dia sudah kenal Tuhan. Tetapi ketika dia pergi ke tempat jauh kita berkata ini dari Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Kita bersuka cita, kita umumkan kepada keluarga. Tapi ternyata ketika dia pergi justru itu awal dia tidak lagi percaya kepada Yesus. Padahal waktu itu sudah ada tempat kuliah yang pas kepadanya. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Doa kami suatu saat, satu orang selamat, seisi rumah akan diselamatkan. Tapi hari ini kita belajar. Kemudian mereka pun mengenali Yesus. Seberapa dalam pengenalan kita akan Yesus sekarang Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa mintalah hari ini waktu ibadah nanti dalam doa. Tuhan buka mata rohaniku supaya aku mengenali pribadimu secara langsung. Mengenal dia lebih dalam. Sehingga penderitaan apapun nanti yang Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu tidak akan goyah. Tidak akan pernah mundur dari ibadah. Tidak pernah mundur dari mengikut Tuhan. Penderitaan apapun. Itu membentuk kita untuk segambar dengan Kristus. Hati kita akan berkobar-kobar ketika kita akan baca firman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ke depan dengan baik-baik. Contohnya, waktu saya baca Alkitab. Saya baca, tidak cukup saya baca, Mazmur berkata, renungkan.
Siang dan malam. Alkitab saya gali-gali tidak ada berkata begini. Renungkanlah masalahmu siang dan malam. Renungkanlah perekonomianmu siang dan malam. Gak ada. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Waktu kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah yang bekerja dalam kehidupan kita. Itulah yang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar, itulah yang membuat hidup kita berubah. Karena kita ini manusia roh Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita tinggal di dalam daging, jadi manusia roh itu makanannya tentu keinginan roh. Waktu keinginan roh kita baca itu di dalam, kemudian dicerna berulang-ulang direnungkan siang malam. Dan waktu datang badai dari luar, datang masalah dari luar menyerang hati kita, pikiran kita. Perhatikan bahwa kita tidak goyah karena yang di dalam sudah kuat. Yesus itu lebih hebat dari siapapun. Saudara, orang lain melihat, kamu seolah-olah tidak punya masalah ya. Tapi kalaupun kemarin kita masih gagal, kita masih kecewa. Kan ada lagu Pentakosta lama. Tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa. Apalagi? Kuserahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Kuserahkan semua, berjalan sertanya. Semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Selamanya kita tidak pernah kecewa mengiring Yesus. Yesus terlebih lagi sangat tidak pernah mengecewakan kita. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi hati kita berkobar-kobar. Mau hati jemaat berkobar-kobar? Pertanyaan saya sekali lagi. Mau hatimu berkobar-kobar? Baca firman Tuhan, renungkan, lakukan, bagikan. Yang Bapak Ibu Saudara bolong-bolong baca firman. Hari ini katakan sama pribadimu. Aku mau komitmen Tuhan. Baca, renungkan. Berulang-ulang renungkan. Jangan renungkan kepahitan. Jangan renungkan masalahmu. Jangan renungkan gak punya uang. Lakukan aja bekerja. Tuhan yang memberkati. Urusan Tuhan. Bagian kita bukan merenungkan hal itu. Nah, mereka pun bangun. Setelah mereka lihat Yesus, tiba-tiba Yesus terhilang. Mereka tinggal berdua. Kleopas dan temannya tinggal berdua. Tiba-tiba Yesus hilang aja. Namanya juga Yesus, dia kan maha tahu, maha hadir. Dia memang Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus kita hebat. Dia aja bangkit mengalahkan maut. Apalagi menghilang, itu wajar bagi dia. Ya Bapak Ibu Saudara. Mereka bangun, ngapain kembali kepada visi misinya Tuhan. Gereja kalau nggak kembali kepada misi-misinya Tuhan, kursi-kursi ini akan kosong Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau gereja kembali kepada misinya Tuhan, roh kita pun akan berkobar-kobar terus. Tujuannya mereka kembali, Lukas 24, 33 sampai 35. Menceritakan apa yang terjadi. Mereka cerita, mereka balik lagi 13 kilometer ke Yerusalem. Tadi mereka sudah meninggalkan panggilannya sebagai murid. Mereka udah gak percaya kepada Yesus. Mereka balik ke Emmaus 13 kilometer. Tapi akhirnya mereka balik lagi ke Yerusalem. Hati mereka menyala-nyala. Roh mereka berkobar-kobar. Dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dia ceritakan kepada murid-murid yang lain. Murid yang lain masih aja juga belum percaya. Ini kan tentang penampakan Yesus setelah bangkit. Belum semua seperti di pendahuluan tadi. Jadi mereka menceritakan dengan semangat apa yang terjadi. Dan mereka alami di perjalanan. Bagaimana mereka mengenal Yesus. Dan waktu dia memecah-mecahkan roti. Dia ceritakan dengan lengkap. Saya percaya kebaikan Tuhan semua sudah kita alami. Ceritakanlah kepada orang lain. Mau di rumah sakit, saudara orang sakit bisa dampingin orang sakit. Saya dulu gak percaya orang sakit bisa dampingin orang sakit. Tapi mantap sekarang. Orang sakit bisa dampingin orang sakit. Lagi menunggu dokternya bersaksi terus. Seorang ibu ada di tempat kita ini lagi menunggu dokternya bersaksi aja kepada jiwa. Doain aja. Nggak apa-apa. Suatu saat setiap firman yang kita sampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah
harta kita yang sesungguhnya, bukan soal harta dunia ini. Tetapi ceritakanlah Injil kebaikan Tuhan kepada semua jiwa dan mereka akan dimuridkan. Makanya moto gereja kita, saudara, Bapak Ibu Saudara, dimuridkan dan memuridkan. Tiap minggu itu kita baca, Yesus bukti pemuridan yang sangat luar biasa kepada kedua murid ini. Lalu kita lihat implikasinya. Apakah implikasinya kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara? Kisah ini mengingatkan kita bahwa Yesus selalu bersama kita. Bahkan ketika kita tidak mengenali kehadirannya. Ketika kita pun Bapak Ibu Saudara sudah bersama dengan kita, tapi kita tidak mengenalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah percaya bahwa itu mengingatkan kita bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Bukankah kita pernah mungkin berdoa, aku kok gak masuk hadirat Tuhan ya? Bukan gak masuk Bapak Ibu Saudara, di kitanya yang perlu diingatkan. Ya, Yesus itu ada bersama dengan kita. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan bagi manusia berdosa. Kebangkitan Yesus merupakan kemenangan bagi kita. Amin. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kesediaannya untuk bergabung dengan murid-murid ini untuk berjalan dan makan bersama-sama. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di saat murid-murid kecewa, Yesus tidak meninggalkan mereka. Justru Yesus nimbrung dengan mereka, kemudian membawa mereka bersama-sama, kemudian mereka makan bersama-sama, menunjukkan komitmen dalam persekutuan dan komunitas. Yang belum masuk kesan, mari masuk kesan Bapak Ibu Saudara. Ada CP, ada GC, anakmu yang belum masuk Joy Kid di atas, masuklah di Joy Kid. Bertumbuh kita Bapak Ibu Saudara bersama dalam komunitas. Yesus pun bersama murid-muridnya, maka mereka pun murid-muridnya bertumbuh bersama ke arah Yesus. Yesus berkomitmen, dia sahabat yang setia, tidak pernah meninggalkan. Walaupun murid-muridnya pernah gagal. Tuhan Yesus yang membuka mata rohani mereka sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus. Dia telah bangkit sehingga hari itu mereka berkobar-kobar dan menjadi saksi bagi kebangkitannya. Jemaat yang ibadah kedua sampai hari ini, baik yang online maupun secara onsite, mari kita menjadi saksi di tempat kuliah, di tempat sekolah, di tempat bekerja, di rumah tangga. Mari kita menjadi saksi. Terakhir Bapak Ibu Saudara, penutup kita baca, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Apapun kondisi kita, tetaplah, tolong baca lebih kuat, katakan kata ganti kita, ganti dengan kata saya. 1, 2, 3, ya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Apapun kondisi saya, tetaplah. Sekarang kata saya ganti dengan kata kamu. Jadi tunjuk kiri kanannya. 1, 2, 3, ya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kamu. Apapun kondisi kamu, tetaplah. Terakhir sekali lagi untuk kita bersama-sama. Baca kata kita kembali. Dan biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. 1, 2, 3, ya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Apapun kondisi kita, tetaplah percaya. Yesus. Anugerahmu Kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hidupku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terima
Betapa damainya, betapa luar biasanya ketika kami mengikut Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan sangat mengasihi kami dalam situasi apapun yang sedang kami alami. Lawat umat-Mu, lawat setiap telinga kami yang sudah mendengar firman. Manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami akan semeja dengan Engkau. Kalau Tuhan sudah menebus kami dari kutuk dosa. Kalau Tuhan sudah mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur itu karena anugerah terbesar. Kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami berjamuan kudus. Biarlah kami menerima kasih karunia-Mu yang begitu limpah. Dan kami menghormati anugerah yang sudah Tuhan beri bagi kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Urapi mereka Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami seluruhnya. Dan kami yang menerima perjamuan kudus ini, biarlah itu mengingatkan kepada kami akan pengorbanan-Mu. Dalam nama Bapa kami akan terima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan roti dan anggur, baik yang di Badaraya maupun yang di balkon? Ya, kalau sudah dapat semuanya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengundang kami untuk boleh menerima perjamuan kudus roti dan anggur, yang adalah lambang tubuh daripada dan darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti kita tinggi di atas, di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Sebab bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Kami satu dengan Kristus, Kristus ada di dalam kami. Mari angkatkan anggur cawan-Mu dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari menyembah Dia, ucapkan syukur akan kebaikannya. Terima kasih ya Bapa, kami kagum kepadamu. Pengorbananmu sempurna, Engkau setia Yesus. Terima kasih buat tubuhmu, Engkau masih bagi kami. Engkau berbilur untuk menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau mati di kayu salib supaya dosa-dosa kami diampuni. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Roh kami akan terus berkobar-kobar Tuhan, ketika firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan pergi memberitakan Injil kebaikan-Mu. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kami berdoa materaikan firman-Mu, dan kami sudah melakukan perjamuan kudus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita mengatakan amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Iya, sebelum duduk Bapak Ibu, kita sama-sama mau bilang 1, 2, 3. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop ataupun transfer ataupun scan kris yang ada di depan. Dan adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui amplop namun belum mendapatkan amplop? Ada atau tidak yang belum mendapatkan amplop? Boleh mengangkat tangan di tempat saja. Di bawah tidak ada. Di atas juga misalkan kalau ada boleh tim CSE. Dan izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kita di sini? Adakah yang baru pertama kali beribadah di GBI New Life Community? Boleh mengangkat tangan di tempat saja. Di bawah tidak ada, di atas tidak ada ya. Baik, sambil mempersiapkan persembahannya, kita akan melihat cuplikan yang satu ini. Shalom jemaat Tuhan. Di tengah kehidupan kekristenan saat ini, kita menghadapi sebuah realitas yang perlu kita sadari dengan jujur. Ada banyak orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan aktif dalam gereja, namun ketika ditanya oleh teman maupun rekan kerjanya tentang iman Kristen, mereka kebingungan untuk menjelaskannya. Ditambah lagi, arus informasi dan pengajaran yang sekarang dengan mudah dapat kita akses lewat media sosial bukannya mencerahkan, tetapi justru semakin membuat kita bingung mana pengajaran yang benar-benar sesuai dengan Alkitab atau hanya sekedar opini manusia saja. Untuk itu, GBI New Life Community mengajak jemaat Tuhan untuk belajar tentang pengajaran doktrin dasar kekristenan melalui kelas pemuritan New Life Disciples. Ini bertujuan agar kita semua dapat memahami fondasi penting dalam kehidupan dan iman Kristen kita. Jadi untuk New Life Disciples kali ini, modul pengajaran yang digunakan berbeda karena kita akan mendalami esensi pengajaran iman Kristen. Yang pertama, kita akan belajar tentang otoritas dan kebenaran firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Kita juga akan belajar doktrin tentang Allah agar kita dapat memahami tentang keberadaan dan karakter Allah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang manusia. Apa tujuan Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah, dan bagaimana manusia jatuh dalam dosa, serta bagaimana karya Allah mengerjakan penebusan atas manusia tersebut. Oleh sebab itu, kita juga akan belajar tentang kristologi untuk memahami tentang ketuhanan Yesus sekaligus kemanusiaan Yesus dan bagaimana Yesus mengerjakan karya keselamatan bagi kita. Keselamatan yang kita terima oleh anugerah dan iman di dalam Kristus. Dan kita juga akan belajar memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya dan juga gereja sebagai tubuh Kristus dan juga rumah Allah yang mempersatukan orang-orang yang percaya sehingga orang-orang percaya tersebut dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Injil dan kasih karunia. Oleh sebab itu, kami mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung dalam kelas pemuritan New Life Disciples dengan menghubungi Melinda dengan nomor berikut ini atau scan QR yang tertera. Atau dapat menghubungi pusat informasi. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, "Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria."
Priesthood dan Godly Woman akan mengadakan seminar kesehatan dengan tema Cegah Kanker dan Tumor Sejak Dini, yaitu hari Sabtu 9 Mei pukul 4 sore. Dengan materi utama yaitu cara pencegahan kanker dan tumor, serviks, payudara dan prostat, edukasi pap smear dan deteksi dini, konsultasi kesehatan gratis bersama konsultan YPKI atau Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Dan benefit yang didapatkan oleh peserta adalah peserta mendapatkan e-card kimia farma gratis berlaku 1 tahun atau diskon 10 hingga 20%. Kemudian mendapat bantuan untuk pasien kurang mampu. Kami mengundang untuk seluruh jemaat NLC hadir dalam acara ini karena acara ini gratis. Namun peserta wajib mendaftar ke ketua kesan masing-masing atau ke pusat informasi bagi jemaat yang belum tergabung dalam kesan. Dan kegiatan kesan di minggu tersebut ditiadakan atau dialihkan di acara ini. GBI NLC akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yaitu hari Kamis 14 Mei dengan tema The Meaning of Christ Ascension. Ibadah yang pertama dilaksanakan 7.30 dan ibadah yang kedua diadakan pukul 10. Kami mengundang untuk seluruh jemaat GBI New Life Community untuk hadir. Sekian info yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Immanuel. Baik, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui amplop, boleh mengangkat amplopnya dan kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan ini ya Tuhan Yesus, biar menjadi persembahan yang berguna bagi gereja-Mu ya Bapa. Dan kami ingin memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and when He died for me on Calvary,
Ya, baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya mari kita bacakan pengakuan iman GBI. Sama-sama aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu tunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, diperkenankan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus yang akan datang kembali akan menghadirkan tubuh kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat selesainya ibadah yang kedua. Dan kami melihat Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga pada penghujung ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu ada di tempat ini untuk menjabarkan setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau hadir dalam setiap hati yang kecewa. Berkati hamba-Mu, Ibu PDP Lamria Simangunsong, bersama dengan keluarga besar, ada terus dalam pelayanan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Biar terus Tuhan memeliharakan kehidupan mereka untuk terus membawa gereja-Mu, membawa umat Tuhan terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kesehatan, berkati Tuhan Yesus secara ekonomi, dan berkati dengan umur panjang supaya hamba-Mu ini boleh melihat, menyaksikan karya-Mu yang indah di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, keluarga besar mereka adalah penyertaan perlindungan. Demikian juga keluarga Pak Sahat, Tuhan Yesus, Ibu Tri, anak cucu mantu, sebagai founder dari gereja ini Tuhan. Teruslah Engkau berkati hamba-Mu ini, kesehatan, kekuatan dan panjang umur. Seluruh hamba-hamba-Mu full timer, bahkan di luar full timer Tuhan. Dan hamba-hamba-Mu di fungsionaris, ataupun Tuhan Yesus, apapun pelayanan kami percaya kalau kami ada di tempat ini tidak kebetulan, tetapi itu ada sebuah rancangan-Mu yang indah. Dan kami berdoa buat umat Tuhan, jemaat yang ada di gereja Tuhan GBI New Life Community. Berkati Tuhan, berkati suami menjadi kepala, menjadi imam di tengah rumah tangga. Berkati istri-istri menjadi penolong Tuhan Yesus. Bahkan berkati anak-anak, baik yang sekolah, baik yang kuliah, yang bekerja. Biarlah seluruh jemaat Tuhan ini terberkati adanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berdoa bangsa dan negara kami Tuhan. Biar kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan ada para pemimpin-pemimpin kami. Baik pemimpin pusat sampai daerah. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajarannya Tuhan Yesus. Diberikan Tuhan hikmat untuk terus membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik. Keuangan negara ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bangsa kami kaya dengan hasil alam. Oleh karena itu biar dikelola dengan baik untuk kepentingan bangsa. Keamanan biarlah terus terjamin di tengah bangsa kami. Tuhan sertai para alat keamanan kami, polisi, tentara, dan semuanya Tuhan Yesus yang tergabung dalam tim keamanan. Tuhan kami berdoa buat gereja GBI Tuhan. Terima kasih buat GBI di seluruh dunia yang sudah Tuhan berkati. Biarlah terus gereja GBI terus menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Oleh karena itu GBI maju tidak terlepas dari para pemimpin-pemimpin. Kami doakan pemimpin pusat kami, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Di daerah kami Bekasi Tuhan, Bapak Pendeta Sahala Nenggolan. Demikian juga di wilayah kami, wilayah 4 Bekasi. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Muda Austin Obace. Tuhan sertai hamba-hamba-Mu ini.
dalam pelayanan, dalam rumah tangga, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas seluruh rangkaian ibadah yang sudah selesai ini. Hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya Tuhan akan memberkati, menyertai mereka. Kami sudah memberikan persembahan kami. Rupiah-rupiah yang kami berikan itu berasal daripada Tuhan. Dan ketika kami berikan Tuhan, biarlah rupiah-rupiah ini boleh dikelola untuk pengembangan gereja ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami pulang, biarlah kami pulang membawa sukacita damai sejahtera. Dan kami akan terima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Mari sekarang kita buka hati, angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah dari Allah Roh Kudus, biarlah senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita semua. Siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. NLC, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Di sini bukan tempat orang sempurna, tetapi menjadi rumah bagi mereka yang terus disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia. NLC, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Di sini bukan tempat orang sempurna, tetapi menjadi rumah bagi mereka yang terus disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Silakan usaha terus sejenak. Jika sudah, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.